Perkenalkan, nama saya Yoyan Lid Permana, NIM akhir 2021 dari kelas reguler B. Kali ini saya akan mempresentasikan metode perancangan arsitektur 1, yaitu tentang pemrograman. Adapun topik pembahasan yaitu yang pertama ada definisi desain, kedua ada program dan pemrograman, selanjutnya ada program fungsi dan program ruang, dan selanjutnya ada program set, dan yang paling terakhir desain seorang arsitek. Yang pertama ada definisi desain. Desain merupakan upaya memecah masalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada awalnya, istilah desain di Indonesia merupakan kata baru dari desain untuk kata rancangan, rancang ataupun merancang, namun kurang mengekspresikan sebuah keilmuan. Oleh Ruskin dan Morris, tokoh industri di Inggris pada abad ke-19, kata desain diberi bobot sebagai seni berketerampilan tinggi, art and craft. Kata desain dirujuk oleh keilmuan arsitektur untuk menunjukkan sebuah proses kreatif yang melibatkan keterampilan dan seni untuk memecahkan persoalan arsitektural dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia yang berupa wadah kegiatan. Dan selanjutnya ada pengetahuan tentang desain. Yang pertama, pengetahuan tentang objek atau object knowledge mencakup sistem, susunan, struktur, kualitas fisik, dan bentuk objek. Yang kedua ada pengetahuan tentang praktik, yaitu practice knowledge, yaitu pengetahuan tentang penggunaan fungsi dan utilitas objek. Yang ketiga ada pengetahuan tentang proses, yaitu process knowledge, yaitu pengetahuan tentang metodologi desain, proses produksi, dan proses konsumsi. Yang keempat ada pengetahuan tentang teori, yaitu theoretical knowledge, yaitu pengetahuan tentang berbagai aspek teoritis dari desain tersebut. Di slide selanjutnya ada proses desain, yaitu upaya penelusuran masalah, di mana proses yang dilakukan arsitek dengan menyajikan gambar-gambar sketsa bangunan, baik manual maupun digital, yang berkaitan dengan fungsi dan estetika dari bangunan tersebut. Selanjutnya ada program dan pemrograman. Program merupakan sekumpulan informasi spesifik yang berisi tentang persyaratan-persyaratan dari suatu kebutuhan, baik kebutuhan aspek isi maupun aspek wadah, untuk diterjemahkan secara berurutan ke dalam konsep perencanaan dan perancangan, skema desain, pengembangan desain, dan desain akhir. Sedangkan pemrograman merupakan proses identifikasi dan pendefinisian kebutuhan dari suatu proyek dan mengkomunikasikan persyaratan dari klien ke dalam desain. Secara umum, proses dari awalnya dan desain pemrograman di akhirnya. Selanjutnya ada program fungsi, yaitu merupakan program yang berkaitan dengan aspek isi dari perancangan, yang terdiri dari informasi spesifik tentang pelaku dan kegiatan, pengidentifikasian dan pengintervisasian terhadap pelaku dan kegiatan dilakukan dengan menganalisis latar belakang, pengertian, manfaat, tujuan, dan sasaran dari fungsi sesuatu yang akan dirancang. Selanjutnya ada pelaku sivitas, di mana pelaku sivitas dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada jenis dan jumlah pelaku, yang kedua ada karakteristik pelaku, dan yang ketiga ada kelompok pelaku. Di mana jenis dan jumlah pelaku, dalam analisis terhadap jenis dan jumlah pelaku, pertanyaan yang diajukan adalah siapa saja yang melakukan kegiatan dan berapa jumlahnya. Pada karakteristik pelaku, kegiatan didasarkan atas sifat tugas dan perannya, di mana pertanyaannya adalah bagaimana sifat atau peran masing-masing dari pelaku. Dan yang terakhir dulu ada kelompok pelaku, di mana merupakan analisis terhadap urgensi pada fungsi yang akan dirancang. Pertanyaannya yaitu siapa pelaku utama, penunjang, dan pendukung.
agar fungsi dapat berlangsung dengan optimal. Selanjutnya ada kegiatan atau aktivitas, di mana dibagi menjadi 5, yaitu jenis dan intensitas kegiatan, yaitu semua kegiatan yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan intensitasnya adalah durasi dan sifat dari kegiatan tersebut. Yang kedua ada proses kegiatan, yaitu gambaran skematik dari tahapan dan alur kegiatan, didasarkan atas pelaku dan jenis kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang ketiga ada hubungan kegiatan, adalah berkaitan kegiatan suatu dengan lainnya dalam suatu kesatuan sistem fungsi. Hubungan kegiatan dapat dinyatakan dengan hubungan erat, sedang dan jauh. Yang keempat ada kelompok kegiatan, di mana pengidentifikasian terhadap jenis kegiatan berdasarkan intensitas dan hubungan kegiatan tersebut. Kelompok kegiatan dinyatakan dengan kelompok kegiatan utama, penunjang, dan pendukung. Dan yang terakhir ada kebutuhan kegiatan, yaitu alat dan utilitas, di mana kebutuhan kegiatan adalah segala peralatan, perlengkapan, dan kondisi yang dibutuhkan oleh kegiatan tersebut. Dan slide selanjutnya ada program ruang, di mana program ruang merupakan program yang berkaitan dengan aspek isi, berupa informasi spesifik tentang ruang sebagai tempat pelaku menyelenggarakan kegiatan. Penyusunan program ruang didasarkan atas program kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dan slide selanjutnya, di mana program ruang dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada kebutuhan dan jenis ruangan, yaitu seluruh ruang-ruang yang dibutuhkan oleh setiap kegiatan, sedangkan jenis ruang adalah ruang-ruang yang memiliki fungsi dan karakteristik yang sama. Dan selanjutnya ada hubungan ruang, di mana merupakan informasi yang berkaitan antara ruang satu dengan yang lainnya, didasarkan atas jenis ruang dan proses kegiatan, dinyatakan dalam hubungan erat, sedang, dan jauh. Selanjutnya ada kelompok ruang, di mana pengelompokan ruang dalam kelompok utama, penunjang, dan pendukung sesuai dengan urgensi pada suatu satuan sistem fungsi. Dan selanjutnya ada sifat dan syarat ruang, di mana karakteristik ruang berdasarkan kepentingan pelaku dinyatakan dalam sifat privat, semi-privat, dan publik. Sedangkan syarat ruang adalah kondisi yang dibutuhkan oleh setiap ruang berkaitan dengan fungsi ruang tersebut. Dan selanjutnya ada persaran ruang, di mana analisis terhadap kebutuhan luas masing-masing ruang yang didasarkan atas kapasitas ruang. Selanjutnya ada organisasi ruang, di mana merupakan tindakan menstrukturkan ruang berdasarkan atas proses kegiatan. Dan yang terakhir ada sirkulasi ruang, di mana sirkulasi ruang adalah alur pergerakan dari seluruh kegiatan tanpa atau menggunakan metode transportasi. Selanjutnya ada program site, yaitu analisis tapak, merupakan analisis yang digunakan dalam suatu perencanaan kota non-fisik dan digunakan juga untuk merumuskan program ruang berdasarkan karakteristik aktivitas pengguna dan aktivitas ruang. Adapun perhitungan kebutuhan set, yang pertama ada perhitungan kebutuhan set, yaitu untuk mendapatkan kebutuhan luas set didasarkan atas total kebutuhan luas ruang bangunan ditambah dengan pertimbangan koefisien dasar bangunan atau KDB. Dan untuk bangunan hanya berlantai 1 biasanya digunakan dalam persen atau koefisien lantai bangunan KLB atau floor area ratio. Untuk bangunan yang lebih dari lantai 1 biasanya dinyatakan dalam angka. Dan ada penentuan alternatif set, yaitu beberapa set yang terletak pada kawasan atau wilayah yang sama yang memiliki potensi yang dibutuhkan oleh fungsi yang akan dirancang. Dan yang terakhir ada penetapan set terpilih, yaitu berdasarkan penentuan alternatif set di atas. Terhadap tahap berikutnya adalah penetapan set yang akan dipilih atau digunakan dan dimanfaatkan. Cara menghitung KDB yaitu luas lahan yang dibangun dibagi dengan luas set dikali 100%, maka KDB akan didapatkan. Dan sekarang hasilnya ada karya dari seorang arsitek yang bernama Zaha Hadid. Dame Zaha Muhammad Hadid adalah seorang arsitek Britania kelahiran Irak. Ia adalah wanita pertama yang mendapatkan penghargaan arsitektur Pritzker.
Ia meraih penghargaan Sterling pada tahun 2010 dan 2011. Pada 2012, ia diberi Dame Commander of the Order of the British Empire, dan pada 2015 ia menjadikan wanita pertama yang diberi penghargaan Riba Gold Medal dalam haknya sendiri. Dengan gaya eksperimental dan desain inovatifnya, dia menjadi perempuan dan muslim pertama di dunia yang berhasil menyabet penghargaan arsitektur Pritzker. Adapun beberapa karya Zahadid yang sangat monumental, yaitu pertama ada Haidar Elif Center, dan selanjutnya ada Fitra Fire Station, selanjutnya ada yang baru-baru ini yang dibangun di Qatar, yaitu Al Janab Stadium, dan yang terakhir ada The Riverside Museum. Dan sekian presentasi dari saya. Andai kata ada kesalahan, saya mohon maaf.